Salam Patunggilan. Selamat sore ibu-ibu, saudari-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah wanita pada sore hari ini. Baik, sebelum kita masuk ibadah pada sore hari ini, mari kita awali dengan minta bimbingan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, karena Engkau telah membimbing dan menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah wanita pada sore hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 22, bait yang pertama dan yang kedua, yang berjudul Puji Konjuk Allah Romo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu minta bimbingan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang tidak membawa kesucian hati kami, tapi kami datang membawa sebuah dosa yang telah kami perbuat, maupun yang kami sengaja, maupun yang tidak kami sengaja ya Tuhan. Tuhan, tapi kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau sudah menebus dosa kami karena Engkau sudah menebus dalam salib ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan terlebih-lebih juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada Bapak Yakobus, Engkau selalu sertai, Engkau bimbing dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 200, bait yang pertama yang berjudul Mugi Wraden ing Undangno. Rasul
Salam patunggilan, salam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Adapun renungan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11 yang demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikian bacaan firman pada saat ini. Adapun renungan pada saat ini kita beri judul waktunya berbagi shalom. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada sebuah cerita di sini. Di suatu desa hiduplah seorang pendekar yang masih muda. Bahkan pendekar ini sangat mahir, berilmu tinggi, belah dirinya pun juga tinggi, juga rendah hati. Sang pendekar ini memang sungguh dapat diandalkan di desa tersebut. Dengan kebaikannya, dia mampu untuk menjaga desa dari kawanan penjahat maupun perampok. Sehingga dengan kehadiran sang pendekar ini, desa tersebut dalam keadaan aman. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu terus berjalan sehingga sang pendekar ini juga sekian umurnya bertambah dan juga tutup usia.
dan akhirnya pun tidak ada lagi penjaga di desa yang gagah dan berani seperti pendekar tersebut. Tetapi dengan meninggalnya sang pendekar tersebut, masih dikenal nama baiknya karena kebaikannya untuk memberantas kejahatan di desa tersebut. Waktu berjalan, akhirnya desa tersebut tidak ada penjaga keamanan lagi, sehingga demikian juga terjadi keributan lagi, yaitu penjahat-penjahat datang, perampok-perampok datang, tetapi warga desa begitu takut dan dia juga bersembunyi. Dia tidak berani untuk menghadapi penjahat. Dia lupa ketika bersama-sama dengan pendekar yang gagah, dia berani untuk melawan penjahat tersebut. Akhirnya desa tersebut tidak lagi aman. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman hari ini sebenarnya juga ada hal-hal yang mirip dengan cerita tentang sang pendekar di atas tadi. Ketika Tuhan Yesus menjalani salib, belum menjalani salib bersama-sama dengan muridnya. Murid ini adalah suatu berjalan bersama-sama dengan satu beban, satu derita, dan satu pelayanan. Nah, ketika Tuhan Yesus memikul salib dengan kematiannya, agaknya para murid ini lupa akan kebersamaan Tuhan di waktu itu. Banyak yang terjadi bersama-sama dengan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang dilakukan. Seperti para murid juga bersama dengan Tuhan banyak menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan dia juga bersama-sama melayani dia dengan penuh cinta kasih waktu itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, agaknya para murid ini juga ketika ditinggal Tuhan Yesus, dia juga menjadi dingin dalam hal pelayanannya. Para murid tidak lagi percaya diri. Nah, dalam kisah para rasul di sini menanyakan, apakah Tuhan mau memulihkan Israel seperti ketika dipimpin oleh raja-raja terdahulu yang berkuasa dan berpengaruh? Mereka ingin Tuhan yang bekerja dan berkarya, sedangkan mereka diam saja tak berbuat sesuatu. Para murid lupa bahwa Tuhan Yesus telah mendidik mereka untuk ikut serta berkarya dalam mewujudkan kehendak Bapa di dunia ini. Sampai kemudian Tuhan Yesus menjawab bahwa melalui peran serta para murid, yaitu dengan kesaksian mewartakan berita sukacita, maka Yudea dan Samaria sebagai bagian kerajaan Israel yang utuh akan bersatu kembali. Bahkan tak hanya seluas Yudea dan Samaria, sama ketika Israel masih utuh, tetapi akan diperluas sampai ke ujung dunia. Para murid juga diajak berperan aktif, ikut serta berpartisipasi dalam karya Tuhan untuk memulihkan Israel. Tuhan Yesus juga sudah memberikan janji akan kemampuan para murid melalui berbagai anugerah.
Para murid atas penyertaan Tuhan kemudian menyadari perannya dalam karya Tuhan di dunia ini. Para murid mengerti bahwa Tuhan peduli atas persoalan yang dialami oleh bangsa Israel yang waktu itu bercerai-berai, didera penjajahan dan penderitaan. Para murid juga menyadari bahwa mereka yang kecil dan kurang berpendidikan dipakai oleh Tuhan untuk rencana penyelamatan dan pemulihan Israel. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kita sekarang? Bukankah hal tersebut hampir sama dengan kehidupan umat Tuhan saat ini? Banyak orang Kristen yang punya ide atau gagasan dalam pelayanan, baik pelayanan di gerejawi maupun pelayanan yang banyak dilakukan. Tetapi memang gereja juga harus hadir dan membawa misi. Maka itu perlu gereja ini dibenahi, diperbaiki, diperkuat untuk menjadi gereja yang bertumbuh, yaitu bersaksi dan melayani. Tetapi pertanyaannya, siapakah yang harus melakukannya? Inilah yang menjadikan renungan kita saat ini. Memang ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak gereja yang harus dibenahi, diperbarui dalam hal pelayanan. Bahkan gereja ini harus mampu untuk mewujudkan cinta kasih, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, juga gereja harus melakukan banyak hal, yaitu tentang pewartaan kabar sukacita. Seperti saudara-saudara kita yang saat ini mengalami pandemi atau korban bencana atau ketidakadilan, kemiskinan dan sebagainya. Marilah, ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita pun juga dipanggil seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita harus juga mampu di tengah-tengah kehidupan ini untuk mewujudkan cinta kasih Allah, mewujudkan karya Allah, yaitu damai sejahtera itu terwujud di tengah-tengah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, mari kita sebagai anak Tuhan, kita pun juga sebagai murid Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kita harus mampu membawa kabar sukacita ini. Kita harus mampu membawa kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan bangkit untuk kita. Sudah kita mendapatkan keselamatan, mari kita membawa terang bagi kita yang lain. Mari saat ini kita membawa damai sejahtera bagi sesama kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini menjadi perenungan kita saat ini. Kita sering mengatakan salam, salam bagi seluruh bangsa. Salam, kata salam memang tidak asing lagi bagi kehidupan kita, bagi umat Kristiani. Tetapi bagaimana cara kita untuk mempraktekannya? Bukakan cinta kasih dan damai sejahtera harus seteru dengan kehendak Allah. Nah, inilah juga menjadi perenungan kita. Marilah kehidupan kita lakukan untuk melakukan kehendak-Nya, untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini.
yaitu membawa damai sejahtera, membawa cinta kasih bagi kehidupan sesama. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita dengan segala kesungguhan kita, dengan kekuatan dan kelemahan kita, mari kita berupaya mewujudkan iman kita dengan berbagi damai sejahtera. Mungkin kita sendiri merasa lelah dengan permasalahan kehidupan kita, tetapi marilah kita tunjukkan kesaksian kita dengan berbagi kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dunia tempat kita tinggal, sehingga dunia ini mengenal kasih dan damai sejahtera. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang kita adalah orang-orang yang tidak istimewa, tetapi yakinlah dan percayalah bahwa kasih Tuhan itu indah. Kita akan dimampukan untuk melanjutkan karya Tuhan. Selamat bersaksi, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik ibu-ibu, saudari-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, mari kita mengucap syukur, kita mempersembahkan persembahan yang telah kita bawa dengan menyanyikan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 351 bait yang pertama dan yang ketiga yang berjudul Samangkyo Kito Mardiko. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, mari kita terlebih dahulu menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena sebentar lagi ibadah ini akan selesai ya Tuhan. Tuhan, kami di sini akan menaikkan syafaat-syafaat kami, yaitu dengan kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan, bangsa negara tercinta ini. Semoga Engkau selalu memberkati bangsa ini, Engkau selalu menyertai dari pemimpin pusat sampai pemimpin daerah ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, terutama gereja Cangkring, GKJW Cangkring ini ya Tuhan. Engkau selalu berkati, Engkau selalu sertai setiap kami membangun gereja ini ya Bapa.
Terlebih-lebih kami berdoa kepada Bapak Pendeta David Prastiawan ya Tuhan, Engkau selalu sertai dalam kesehatannya sehingga beliau bisa melayani kami dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis penatua diaken, terlebih-lebih untuk jemaat-Mu yang ada di GKJW Cangkring ini ya Tuhan. Engkau selalu berkati, Engkau selalu sertai dalam kesehatannya ya Tuhan, sehingga bisa memuliakan nama-Mu dengan indah ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin masih berada di bangku sekolah sampai di kuliah ya Tuhan. Kau selalu beri ilmu pengetahuan dan hikmat supaya mereka bisa mencapai cita-citanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih mempunyai pergumulan dalam perjodohan ya Tuhan. Engkau selalu sertai, Engkau selalu bimbing setiap mereka melangkah. Engkau beri jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu dan akan takut dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan, Engkau kuduskan, sucikan tangan-tangan yang sudah mempersembahkan persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan, supaya bisa menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Engkau sertai, Engkau bimbing setiap kami melangkah ya Bapa, hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang ibu-ibu, saudari-saudari dan adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Mars Wanita GKJW. Mari kita menerima berkat Tuhan dari hamba-Nya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa memberkati saudara, penuh dengan cinta kasih Tuhan, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilahkan ibu-ibu, saudari-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan untuk duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.